Selamat sore, perkenalkan nama saya Yohanes Ferdinandus No, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore. Di sini saya menjelaskan mengenai isi buku yang telah saya baca dan telah saya review dengan judul buku di sini yaitu Pemahaman Konflik Etnis. Konflik etnis di panggung dunia, para sarjana dan praktisi telah disibukkan dengan pertanyaan mengapa etnis, polarisasi, dan konflik terjadi dalam waktu lama. Secara umum, bagaimanapun teori tentang polarisasi, etnis, dan konflik dapat dibagi menjadi beberapa kronologis, episode atau gelombang tertentu. Di Eropa pasca abad pertengahan, misalnya, ide-ide baru tentang bangsa, nasionalisme, dan penentuan nasib sendiri nasional, produk pencerahan, datang bersama-sama dengan kuat untuk menghancurkan tatanan abad pertengahan dan mengantarkan era itu negara bangsa modern. Pada awal abad ke-20, ide-ide ini muncul menyebar ke seluruh dunia karena dampak ganda dari revolusi industri dan kolonialisme Eropa. Gerakan anti-kolonial mulai mengumpulkan tenaga dalam nasionalis. Konflik pecah di Eropa pada paruh pertama abad ke-20, dan ini peristiwa menyebabkan dimulainya gelombang pertama berteori tentang nasionalisme dan konflik etnis yang oleh banyak ahli terkait erat dengan proses modernisasi. Gelombang pertama modernisasi, nasionalisme, dan konflik etnis. Sosiolog Emile Durkheim adalah salah satu penulis paling awal yang mengeksplorasi hubungan antara modernisasi dan nasionalisme. Durkheim juga berpendapat bahwa karena pembagian kerja yang dibawa oleh modernisasi, masyarakat berubah dari negara yang terintegrasi secara mekanis menjadi terintegrasi secara organik. Dalam masyarakat yang terintegrasi secara mekanis, identitas etnis primordial anggota masyarakat itu membantu menciptakan dan memelihara struktur sosial, kohesi, dan persatuan. Tetapi seiring dengan modernisasi, masyarakat dan pembagian kerja terjadi. Setiap warga negara menjadi bergantung pada setiap warga negara lainnya, dan setiap orang menjadi bagian kecil dalam teka-teki besar yang hanya dapat diselesaikan jika masing-masing menjalankan peran khususnya. Hal ini menciptakan landasan bagi kebangkitan nasionalisme dalam masyarakat modern. Durkheim berpendapat bahwa untuk bertahan hidup dan memenuhi menantang kebutuhan modernisasi, masyarakat modern membutuhkan kekuatan kohesif, norma kolektif yang dibentuk kembali dari jenis-jenis masyarakat, mekanis, dan karena itu harus mengatur kembali diri mereka sendiri sebagai modifikasi dari komunitas lama atau disintegrasi. Oleh karena itu, reorganisasi masyarakat tradisional menjadi bangsa kohesif adalah keduanya persyaratan sekaligus konsekuensi dari modernisasi. Ironisnya, bagaimanapun dalam pandangan Durkheim, ketika nasionalisme mulai berkembang dalam masyarakat multi etnis yang modern, ia mengurangi pentingnya identitas etnis paroki sehingga membuatnya seperti itu. Identitas hilang sama sekali seiring waktu. Konflik etnis di panggung dunia. Sarjana lain mengikuti petunjuk Durkheim dalam hal pemecahan masyarakat tradisional karena modernisasi sebagai akar penyebab bangkitnya nasionalisme. Menulis di pertengahan tahun 60, Easton berpendapat bahwa dalam masyarakat modernisasi, nasionalisme membentuk jembatan antara tradisi komunitas dan proses modernisasi dengan menciptakan peran baru yang menggabungkan orientasi parokial dan universal individu. Schmelzer menyoroti efek mengganggu modernisasi dalam tradisi masyarakat dan peran nasionalisme dalam menjaga ketertiban. Dengan memicu perubahan cepat dalam masyarakat, modernisasi pasti menghasilkan konflik dan kekerasan. Dalam kekacauan seperti itu, kondisi orang-orang yang paling terpengaruh oleh kerusakan tradisional masyarakat mungkin tertarik pada gerakan kolektif seperti nasionalisme. Argumen sentral dari pendekatan pembangunan adalah etnis identitas membentuk variabel independen penting yang mengarah pada ketegasan politik dan separatisme militan.
Terlepas dari adanya ketidaksetaraan atau dominasi, dengan demikian pendekatan perkembangan menetapkan keutamaan pada identitas budaya dan berpendapat bahwa komunitas etnis yang berbeda lebih suka diatur secara buruk oleh etnis mereka saudara daripada kebijaksana oleh alien. Aturan asing menurut pendekatan ini sedang merendahkan untuk komunitas. Juga pendekatan perkembangan mengikuti arti penting dari proses modernisasi di balik munculnya sentimen etnis nasionalis. Fitur utama dari pendekatan persaingan sumber daya adalah dinamika yang intens, interaksi elit antar dan dalam kelompok, dan persaingan atas politisasi etnis identitas. Fenomena ini lebih terasa di negara-negara modern, terutama di negara bagian pembangunan ekonomi kelas menengah, karena proses modernisasi mengarah pada mobilisasi sosial yang cepat. Namun, negara-negara ini biasanya kekurangan sumber daya ekonomi dan keuangan yang besar, yang diperlukan untuk mengatasi dan memenuhi aspirasi yang meningkat, yang diciptakan mobilisasi sosial yang cepat. Karenanya, negara-negara di bagian ini sangat rentan persaingan yang ketat dan konflik antar elit etnis politik. Misalnya, dalam memiliki studi tentang konflik etnis dan komunal di India, bekas Uni Soviet dan Timur Eropa, Paul Marsh telah menunjukkan bagaimana kondisi persaingan elit yang berubah. Munculnya elit baru, kelangkaan sumber daya, dan kecenderungan sentralisasi bekerja sama untuk menghasilkan persaingan elit dan polarisasi etnis yang ketat di negara-negara ini. Teori konflik etnis di era pasca Perang Dingin dengan runtuhnya ideologi komunis dan kekaisaran Soviet pada awal 1990-an yang mengakhiri era Perang Dingin. Sejumlah konflik etnis yang kejam pecah di bekas Uni Soviet, di Eropa Timur, di Tenggara, dan di kerangka konseptual bagian dari Afrika dan Asia. Banyak dari konflik tersebut berpusat pada status etnis minoritas di negara bagian yang baru mereka. Aspirasi dan tuntutan minoritas otonomi politik dan atau pemisahan diri, dan klaim identitas dan klaim balasan yang melibatkan negara tetangga. Kebenaran kuno dan konflik etnis. Dalam hal ini istilahnya banyaknya perubahan di mana dengan adanya modernisasi tadi, orang-orang mulai terbiasa dengan hidup mengikuti zaman, sedangkan yang masih tradisional mereka melupakan misalnya macam di kota-kota besar di Eropa, Amerika yang sekarang ini, jangankan di kota-kota besar Eropa, di Indonesia juga, misalnya di Jakarta atau di mana-mana, itu juga banyak yang modernisasi karena memang dengan zamannya seperti itu. Mau tidak mau kita harus mengikuti. Tapi untuk di daerah saya sendiri belum terlihat modernisasi sekali, di mana orang-orang di kampung saya masih terbawa dengan suasana tradisional. Yang berikutnya kebenaran kuno dan konflik etnis. Salah satu penjelasan sebelumnya untuk pecahan konflik etnis yang kejam setelah berakhirnya Perang Dingin itu gagasan tentang kebencian kuno, sebuah konsep yang terutama diciptakan oleh jurnalis dan personal media yang meliput konflik etnis bahkan dan berbagai etnis sipil perang sub-Sahara Afrika. Argumen inti yang dikemukakan di sini adalah etnis kelompok-kelompok yang terkunci dalam pertempuran kekerasan memiliki sejarah panjang hubungan antar kelompok. Berbagai jenis konflik internal menjadi yang terdepan di banyak bagian dunia. Salah satu contohnya adalah Afghanistan pasca komunis. Mungkin itu saja
dari pembuatan video ini dan hasil review. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.